Chatku tadi bacanya apa? Oke, mana ini? Presentasikan. Chatku tadi bacanya konnichiwa, selamat siang. Terus bawahnya skoshi matte kudasai ne, tolong tunggu sebentar ya. Karena saya merasa eman-eman kalau menjelaskan tapi belum pada datang. Oke. Sebelumnya kalau kalian merasa PPT-nya sama dengan punya dosen, ya memang ini PPT-nya dosen, tak ambil beberapa, ya nggak sempet bikin materi sendiri. Sebenarnya mau bikin review sih, kayak rangkuman grammarnya gitu, tapi ya nanti sore ada deadline juga paper yang lain, jadi tak ambil dari PPT dosen sama tak kasih beberapa latihan soal, oke? Jadi nanti kalau misal kalian masih ada yang nggak ngerti atau nggak paham, silahkan tanya aja. Oke, jadi setelah UTS ini kita mulai belajar kata kerja ya. Masen ya. Kalau sebelumnya kan kita belajarnya des, ja arimasen. Itu untuk selain kata kerja. Jadi kayak ini adalah buku, itu adalah laptop. これは本です。それはパソコンです。Nah, itu kan kata benda. Ya. Tapi kalau kata kerja itu kayak makan, minum, tidur, bekerja, belajar itu kata kerja. Ya. Jadi keduanya itu dibedakan di bahasa Jepang. Oke. Pertama kalian belajar tentang waktu ya, pukul ji. Ji itu pukul, jam ya, jam 1, jam 2, jam 3 itu ji. Ichiji ini ya ada. Wait. Ichiji, niji, sanji, yoji, bukan yonji ya. Ini kalian perhatikan yoji, goji, shichiji, bukan nanaji. Hachiji, koji, bukan gyuji ya, beda. Juji, terus ini balik lagi juichi, juni. 10, 1, 11, 10, 2, 12. Ya, jadi J-nya ditaruh di belakang. Oke. Kalau untuk menit ya, itu pakai fun atau pun, itu artinya menit. Nah, ini. Kapan pakai fun, kapan pakai pun, tergantung angkanya. Kalau 2579 itu pakai fun. Ni fun, go fun, nana fun, q fun. Ya. Kalau pun ini 1, 3, 4, 6, 8, 10. Nggak ada cara lain selain dihafalkan ya ini. Tapi kalau biar lebih gampang hafalannya sih biasanya aku ngapalin salah satu aja. Jadi aku ngapalin fun doang. 2, 5, 7, 9 itu fun. Berarti sisanya pakai pun. Cuma yang perlu kalian perhatikan kalau pakai pun ini biasanya double. P. Ipun. Bukan ichipun ya. Ipun. Sampun. Yompun. Rob pun, hap pun, jip pun atau jup pun sama aja. Mau pakai yang manapun boleh, oke? Itu yang menit. Nah, kita kan biasanya kalau ngomong jam juga jam setengah 10, setengah 9 kayak gitu. Di Jepang juga ada setengah, itu pakainya han. Jadi kalau 1.30 setengah 2 ya, berarti ichichi han des. Setengahnya ditaruh belakang. Kalau kita kan di depan. Setengah 2 gitu. Tapi kalau ini jam 1 lebih setengah jam, modelnya Jepang gitu ya. Jadi waktu ji han des. Kalau udah pakai han nggak usah pakai fun pun ya. Han ini udah setengah, sama kayak kita ngomong kan setengah 2, nggak ada setengah menit 2 kayak gitu kan, aneh. Jadi ichichi han des. Sekarang pukul 1, ima ichichi des. Oke, karena jam itu kata benda, jadi pakai des. Oke. Kalau waktu berapa lama ya, sejam, 2 jam kayak gitu, itu jikan. Jadi ichi jikan ya. Ni jikan, 1 jam, 2 jam gitu.
tinggal nambah ikan aja sih. 3 jam, 3시간, 6시간. Oke, untuk jam, menit, ada pertanyaan? Nih, hachijihan 8.30, juichijihan 11.30. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut. Nah ini ya, jadi polanya jamnya dulu, terus menit. Ichichi semua. 5분, 10분, 15분, 20분. Ya, seperti itu. Untuk menanyakan waktu pakai nan. Jadi kalau kita kan jam berapa, kalau di sana jam apa, what time ya. Sama kayak Inggris ya, what time. Kalau kita kan sekarang jam berapa, kalau di sana what time. Nanji desu ka, bukan ikuraji desu ka. Nanji desu ka, nan kan apa artinya? Nanji desu ka, jangan lupa ka, partikel untuk menanyakan ya. Terus ini endingnya titik, bukan tanda tanya. 6 pun desu ka, kalaupun tadi menit ya berarti 6 pun berarti berapa menit, how many minutes. Oke. Di Jepang juga ada AM PM ya. Kalau AM itu gozen, kalau PM itu gongo. Tulisannya gogo tapi bacanya gongo ya, gongo. Sekarang jam berapa di Surabaya? Surabaya wa ima nanji desu ka? Nanji desu ka? Jam 4 pagi, 4 AM ya. Gozen yuji desu. Ya. Jadi AM PM-nya ditaruh depan, teman-teman. Gozen yuji desu, gongo yuji desu. Ya. Jangan lupa ditaruh depan. Ingat kalau struktur bahasa Jepang itu dibalik ya. Kurang lebih berkebalikan sama kita. Ini kata-kata penanda waktu ya. Ini juga dihafalkan karena kalau penanda waktunya berbeda, otomatis verb-nya nanti beda, tenses-nya berbeda ya kan, sama kayak bahasa Inggris soalnya. Ototoi, 2 hari yang lalu ya. Lusa, kemarin lusa ya. Kalau kemarin, yesterday, kino, o-nya panjang. Jangan lupa panjang pendek diperhatikan karena itu akan mengubah arti. Hari ini kyo, besok ashita, lusa asatte. Jadi mulai dari hari ini, besok, lusa itu pakai present atau future tense. Kalau kino, ototoi itu pakai past tense ya. Jadi mungkin nanti ada pertanyaan yang kalian dikasih kalimat nih, terus disuruh ngisi verb-nya yang benar yang mana, present tense atau past tense atau future kayak gitu. Ya. Jadi kalau di kalimat itu ada kata ototoi, ya pasti verb-nya past tense ya. Kalau ada kata ashita, berarti verb-nya kalian buat present atau future. Kenapa aku bilang present atau future? Karena bahasa Jepang itu tidak membedakan present sama future. Kalau kamu pakai present tense, ya bisa jadi future juga. Bahasa Jepang itu verb-nya cuma 2, tenses-nya cuma 2. Past sama present or future. Oke. Ini kosakata lain yang menunjukkan waktu ya. Perlu kalian mengerti tentang waktu ini karena waktu menentukan tenses nanti. Asa, pagi, hiru, siang, ban atau yoru, malam. Tapi kebanyakan biasanya pakai ban. Terutama kalau untuk compound, kata gabungan ya. Misalnya setiap malam, mai ban, bukan mai yoru. Terus makan malam, ban gohan, bukan yoru gohan. Kesa tadi pagi, kalau kesa ini pasti past tense. Oh ya tadi udah ya di sini. Oh nggak ada. Kesa itu past tense ya, tadi pagi, this morning. Kombang nanti malam, malam ini itu pakai present atau future. Yasumi hari libur atau istirahat. Hiru yasumi istirahat siang, biasanya dikaitkan sama istirahat makan siang. Hiru yasumi. Nih, setiap malam, setiap hari, setiap pagi. Mai itu setiap. Tapi enggak
terus semua jadi ditambahi mai kalau mau bikin setiap ya. Ada aturannya tertentu sesuai kaidah kanjinya ya. Yang dipelajari untuk bahasa Jepang saat ini cuma setiap malam, setiap hari, setiap pagi. Mai ban ya, ban ini tadi malam ya kan. Oke. Mai nichi itu hari, asa tadi pagi ya. Jadi mai ban, mai nichi, mai asa. Oke. Kalau kita belajar bahasa asing, biar mudah itu kita harus cari konsepnya yang mendasari. Apa yang membuat itu sama dan apa yang membuat berbeda. Yang membuat sama adalah mai. Oh, ternyata mai itu setiap. Yang bikin beda itu belakangnya. Setiap apa? Setiap malam, setiap pagi, setiap hari, setiap pagi, gitu ya. Jadi kalau belajar bahasa itu selalu kuajarkan mencari konsep. Pola ya. Ketika kita udah ketemu pola itu gampang belajarnya. Sisanya tinggal menghafalkan kosakata. Nang yobi itu hari ya. Yobi. Hari apa? Nang yobi. Nan apa ya. Jadi semua di sini yobi ya belakangnya. Yobi itu hari. Yobi tinggal diganti depannya. Ketsu Senin, Ka Selasa, Sui Rabu, Moku, Kamis, King, Jumat, Do, Sabtu, Nichi, Yobi, Minggu. Ya. Ini dari kanjinya ini ada artinya Getsu, artinya bulan, api, air, kayu, ini emas, ini apa ya, tanah, ini matahari. Getsuyobi, Kayobi, Suyobi, Mukyobi, Kinyobi, Toyobi, Nichiyobi. Jangan lupa O-nya panjang. Yobi, bukan yobi. Oke, masuk ke grammar ya sekarang. Kara mate. Kara itu artinya mulai, dari ya. Made artinya sampai. Bisa untuk tempat, dari mana ke mana, dari mana sampai mana ya. Bisa juga waktu, dari pukul berapa sampai pukul berapa. Misalnya ini, perpustakaan dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Toshokan wa gozen 8 ji kara gogo 9 ji made desu. Ya. Nih. Jadi kalau ada dibuka dari langsung aja toshokan wa. Pakai partikel penanda subjek toshokan wa. Gozen AM PM ditaruh depan. Terus jamnya kara. Terus AM PM lagi taruh depan. Jamnya made des. Jangan lupa desnya ya. Untuk mengakhiri kalimat. Toshokan wa gozen 8 ji kara gogo 9 ji made desu. Ya. Ini kalau hilang sudah minus poin kalian. To itu artinya dan ya. Menghubungkan kata-kata benda yang setara. Sama seperti bahasa Inggris ya. Paralel ya. Parallel sentence, parallel clauses ya. Sama, to itu juga harus diikuti yang paralel. Kalau di sebelumnya to itu kata benda, setelahnya to juga harus kata benda. Sebelumnya to itu hari, setelah to juga harus hari. Contohnya ini, universitas libur pada hari Sabtu dan Minggu. Daigaku no yasumi wa, yasumi libur ya kan. Doyobi to dan Sabtu dan Nichiyobi desu, Minggu. Desnya jangan lupa. Nah ini tadi kalau buat dipakai tanpa kata kerja ya. Kalau yang ini untuk kata kerja. Mas. Sama aja sih sebenarnya, karamade itu artinya ya tetap dari sampai, mulai sampai ya, dari jam berapa sampai jam berapa. Saya bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Watashi wa gozen 9 ji kara gogo 5 ji made hatarakimasu. Bedanya cuma di belakangnya aja. Kalau tadi tanpa kata kerja langsung des. Kalau ada kata kerjanya ya desnya diganti kata kerja. Hatarakimasu, benkyou shimasu, tabemasu, nemasu, dan seterusnya. Oke.
Sampai sini Karamade ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada lanjut. Ni ya. Ni itu partikel penanda waktu ya. Tapi perlu diingat ni ini harus spesifik penanda waktunya ya. Kalau di bahasa Inggris sama kayak at ya, at. Ini dipakai apabila waktu dinyatakan dengan suatu bilangan, jadi harus ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya nggak boleh pakai ni, nanti salah ya. Oke. Kecuali untuk hari. Kalau hari boleh pakai ni, boleh nggak pakai ni. Diperhatikan ini dulu keluar waktu ulangan ya. Jadi dikasih kosong gitu. Ini ada ni-nya atau enggak kayak gitu. Kalau nggak ada ya kalian silang. Kalau ada kalian isi ini. Tapi nggak tahu ya kalau kuliah online ini model soalnya gimana? Apakah isian atau multiple choice? I don't know. Contohnya, setiap pagi bangun pada jam 6. Mayasa setiap pagi. Ingat ya dibalik strukturnya. Jam 6 rokuji ni ya, karena ada waktu angka ya jelas di sini harus pakai ni. Mayasa rokuji ni bangun okimasu. Setiap malam belajar, setiap malam maibang benkyou shimasu. Karena nggak ada waktu spesifik, nggak boleh pakai ni. Ingat nggak boleh loh ya, jadi nggak ada nih di sini. Kalau kalian kasih ni malah salah. Terus pada hari Minggu bekerja. Nichiyobi ni hatarakimasu. Dihilangkan juga boleh Nichiyobi hatarakimasu. Oke, cukup jelas untuk ni. Ada pertanyaan? Nggak ada. Wait, ini baterainya mau habis. Ambil charger dulu. Oke, sekarang masuk ke kata kerja mas, masen, mashita, masen deshita. Mas, ya, nah ini yang aku bilang tadi ya, mas itu untuk present atau future. Mas, negatifnya maseng, ya. Oki, mas, itu artinya bangun. Benkyou shimasu, belajar. Oki maseng, tidak bangun. Benkyou shimaseng, tidak belajar. Kalau lampau, sta ya, mashita. Okimashita, benkyou shimashita. Misalnya aku kemarin bangun, watashi wa kino okimashita. Jam berapa? Benkyou shimashita ya, waktu lampau. Kalau negatif lampau, okimasen deshita. Sama ya kayak waktu present atau future. Masen tapi ditambahi deshita. Okimasen deshita. Benkyou shimasen deshita. Nah, di bawah ini waktunya. Kalau ada kata kyo, asta, asate, konban, mainichi, mayasa, maibang, itu pasti pakai yang present or future. Kyo wa okimasu, kyo wa benkyou shimasu misalnya. Kalau ada kata kino, ototoi, kesa, itu pasti past tense. Kino okimashita, kino benkyou shimashita. Oke? Ada yang mau ditanyakan untuk kata kerja? Ini bentuk formal ya guys. Bentuk sopannya mas, masen, mashita, masen deshita itu bentuk sopan. Kalau bentuk informalnya itu jauh lebih ribet daripada ini ya. Jadi kalian belajar yang simple and safe ya. Simple and safe. Kenapa aku bilang safe? Karena kalau kalian bicara sama orang Jepang dengan sopan, pasti kan dihargai. Tapi kalau kalian bicara pakai bahasa informal, pasti kan aduh, dimarahi nanti. Daripada timbul konflik. Oke, nggak ada pertanyaan ya, kata kerja. Oke, lanjut. Ini juga penanda waktu. Sengshu, kongshu, raishu. Shu, U-nya panjang ini ya.
Shu itu artinya minggu. Minggu as in week, bukan minggu hari minggu ya. Shu itu minggu, week. Sen itu lalu, jadi sen shu. Kong shu, kong itu ini, this week ya. Kong shu, minggu ini. Rai shu, minggu depan. Kalau dulu aku diajarin senseiku dulu ya kalau nggak salah. Rai itu dalam bahasa Jawa kan apa, forehead, batuk, apa sih, kepala ya, kepala. What do you call it, forehead dalam bahasa Indonesia? Ya itu forehead itu kan tempatnya di depan ya, jadi rai shu, minggu depan gitu. Sebenarnya ini menarik untuk meneliti persamaan bahasa Jepang dan bahasa Jawa. Insya Allah mau meneliti itu ntar tesis S2, tapi bukan bahasa Jepang sih, bahasa Korea. Bulan lalu, bulan ini, bulan depan, sama kan polanya seng, kong, rai. Bulan itu getsu, seng getsu, kong getsu, rai getsu. Yang beda cuma di tahun. Kalau tahun lalu itu bukan sennen tapi kyonen. Kyonen ya. Bukan kyo yang hari ini loh ya, beda. Kyonen. Terus tahun ini kotoshi, tahun depan polanya masih sama, pakai rai, nen. Nen itu tahun. Ya. Oke, senshu, konshu, raishu, sengetsu, kongetsu, raigetsu, kyonen, kotoshi, rainen. Itu polanya. Sen, kong, rai. Kecuali untuk tahun kyonen, kotoshi, rainen. Terus partikel e itu artinya ke ya. Jadi kalau kita bilang ke, pasti kan ada perpindahan dari mana ke mana ya kan. Ke. Berarti ini verbnya adalah yang menunjukkan pergerakan ya kan. Ikimas, pergi. Kimas, datang. Kaerimas, pulang. Ya. Sebelum ini berarti diisi tempat. Karena kan ke mana, menunjukkan tempat kan. Ke Kyoto, ke Tokyo, ke rumah, ke kantor, ke sekolah, ke universitas kayak gitu ya. Nih contohnya, pergi ke Kyoto, Kyoto ikimasu. Ingat strukturnya dibalik. Pergi ke Kyoto berarti Kyoto dulu taruh depan, ke pergi ikimasu. Datang ke Jepang, Jepang dulu Nihon, ke datang kimasta, past ya. Kalau present atau future Nihon kimasu. Tidak pulang ke rumah, past tense ya. Rumah uchi, ke tidak pulang, kaerimasen deshita. Oke, paham ya partikel Dokomo ikimasen deshita. Mo kalau diikuti negatif itu artinya pun ya. Nih pun. Tidak makan apapun, tidak minum apapun, tidak pergi kemanapun. Mo ya. Mo. Oke. Pergi kemana? Toko ikimasu ka? Tidak pergi kemanapun. Toko mo ikimasen ya. Langsung mo ya, nggak pakai Tapi seingatku sebenarnya boleh pakai Toko mo ikimasen. Tapi di PPT-nya dosen tak lihat nggak ada ternyata. Jadi lebih aman langsung aja. Toko mo ikimasen. Kalau tidak makan apapun, apa berarti nani ya kan? Nani mo tabemasen. Makan kan tabemas, negatifnya tabemasen. Nani mo tabemasen ya. Doko mo ikimasen, nani mo tabemasen. Apalagi? Doko nande mo nai, nande mo arimasen ya. Tuh ya. Oke, ada pertanyaan ini. Doko mo ikimasen, ikimasen deshita? Nggak ada ya. Ini seingatku dulu juga keluar partikel. Biasanya ya soal-soalnya
ujian bahasa Jepang itu mengisi partikel ya. Karena partikel dalam bahasa Jepang itu penting sekali ya. Mereka punya berbagai macam partikel, jadi partikelnya harus benar. Terus verbnya present atau past kayak gitu. Biasanya dua itu yang paling penting sering muncul. Atau bisa juga vocabnya ya. Misal kalau pakai D, ini berarti apa kata bendanya berupa apa, kendaraan atau tempat atau makanan kayak gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut partikel D. D artinya menggunakan apa ya, pakai apa, dengan apa ya, untuk menunjukkan naik kendaraan ini sebenarnya. Kalau bahasa Inggris sama kayak by ya. D, jadi ini harus diisi kendaraan. Nande ikimasu ka, pergi dengan naik apa ya. Shinkansen de ikimasu, pergi dengan naik kereta Shinkansen. Oke. Dengan naik apa pergi ke kampus ya. Nande daigaku e ikimasu ka ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan ya, Kak. Ini kadang dilupakan soalnya. Ini bikin minus. Nande daigaku e ikimasu titik. Nah, kan bertanya itu harus ada tanya. Pergi ke kampus dengan naik Shinkansen. Daigaku e Shinkansen de ikimasu. Atau dibalik juga boleh. Shinkansen de daigaku e ikimasu. Nah, itulah pentingnya partikel ya. Karena partikel itu menunjukkan Shinkansen ini apa? Oh, kendaraannya. Daigaku itu apa? Oh ternyata tujuannya. Jadi dibolak-balik nggak masalah selama partikelnya benar. Kayak gitu. Oke. Pulang dengan jalan kaki. Aruite kaerimasu ya. Khusus untuk dengan jalan kaki itu bukan pakai D ya, tapi aruite. Dah, aruite kaerimasu, nggak usah ditambahi D. D-nya itu udah lebur jadi T ini. Aruite kaerimasu. Oke. Sumongan ga arimasu ka? Ada pertanyaan? Arimasen ka? Nggak ada. Lanjut. To. Nah, to ini artinya bersama ya. Kalau tadi dan, kalau yang di sini artinya bersama. Dare to ikimasu ka? Pergi bersama siapa? Bersama siapa pergi ke Tokyo? Dare to Tokyo ikimashita ka? Ya. Pas ya, ikimashita pertanyaan ka. Dare to, siapa bersama. Tokyo ke pergi ya. Oke. Bersama keluarga datang ke Tokyo. Kazoku to Tokyo e ikimashita. Kazoku keluarga. Keluarga bersama Tokyo ke datang. Ya. Oke. Ingat ya, dibalik-balik ya, tak ingetin lagi berkali-kali. Caranya yang gampang itu kalimatnya dipecah dulu sesuai partikelnya. Oh ada bersama, bersama itu partikelnya to. Berarti ini jadi satu kelompok. Bersama siapa ya kan? Dare to. Terus ke Tokyo, ke itu partikel lagi. Berarti ini satu kelompok. Tokyo ke, terus pergi. Pokoknya verb taruh di akhir ya. Oke, paham ya? Pergi ke Tokyo seorang diri. Nah, ini juga spesial. Kalau seorang diri sendirian itu hitori de. Kadang dipronounskannya story ya. Story de. Hitori de Tokyo e ikimasu. Hitori de. Bukan hitori deto, bukan hitorito ya. Sama kayak di bahasa Indonesia kan. Aku pergi ke sana sendirian. Aku pergi ke sana seorang diri. Gak ada aku pergi ke sana bersama diri sendiri. Kan lah ya aneh ya. Jadi hitori de Tokyo e ikimasu. Ada pertanyaan untuk de to mo? Nggak ada. Lanjut. Bulan.
Bulan itu gatsu ya, gatsu. Bulan berapa? Nangatsu. Bulan apa ya? Kalau di bahasa Jepang. Nangatsu. Gatsu. Jadi tinggal nannya ini diganti angka 1, 2, 3, 4 sampai bulan 12 ya kan. Habis itu ditambahi gatsu. Ichigatsu bulan 1 berarti Januari. Nigatsu bulan 2 Februari dan seterusnya. Sangatsu, shigatsu. Shigatsu ya, bukan yongatsu. Kalau kalian lihat anime itu ada Shingatsu wa Kimi no Uso. Your Lie on April ya. Shingatsu. Kalian bisa ngapalin dari judul-judul anime atau dari apapun yang bisa membuat kosakata itu menempel di otak kalian ya. Be flexible. Gogatsu, rokugatsu ya. Shichigatsu bukan nanagatsu ya. Hachigatsu, kugatsu bukan kyugatsu. Jugatsu, juichigatsu, junigatsu ya. Dah. Tuh. Nah, untuk tanggal 1 sampai 10 itu khusus ya, di bahasa Jepang tanggal 1 sampai 10 itu beda-beda semua. Enggak ichi, ni, san, yon itu enggak ada ya. Kalau di bahasa Jepang tanggal 1 itu suitachi. Futsuka tanggal 2, Mika, Yokka, Itsuka, Muika, Nanoka, Yoka, Kokonoka, Toka. Ini harus dihafalkan ya. Mungkin yang bisa jadi pair, pasangan itu 3 kali 2, 6. Mika, Muika ya. Kali 2 dari 3 itu lebih panjang. Mika, Muika ya kan, mirip. 4 kali 2, 8. Yokka, Yoka ya. Itu dulu aku ngapalinnya gitu sih. Cuma untuk 3, 4, 6, 8 yang bisa aku kasih tips ya. Lainnya silakan dihafalkan. Jangan kebalik juga, ini Nanoka, Kokonoka. Hampir mirip-mirip. Oke. Nah, ini tanggal ya. 1 sampai 10 tadi sama. Kalau udah mulai 11 itu balik. Juichi, balik kayak biasa. 10, 1, Ju, Ichi, terus tanggalnya Nichi. Juni Nichi, Jusan Nichi. Kecuali kalau untuk 4 tetap Juyokka. 24 juga nih, Juyokka ya. Khusus lagi untuk 20 itu Hatsuka. Ya, beda dari yang lain. Hatsuka, ini harus dihafalkan. Oke. Tanggal berapa? Nanichi. Oke, ini hari-hari tadi udah. Nichiyobi, Getsuyobi, dan seterusnya. Oke, nggak ada pertanyaan ya kalau untuk tanggal. Soalnya itu hafalan. Oke, balik nih lagi. Ya. Kalau untuk tanggal, hari tanggal bulan itu pakai ni ya. Itsu artinya kapan. Ya. Jadi kapan pergi ke Jepang? Pertanyaan kapan itu taruh depan ya. Itsu Nihon ikimasu ka? Ya. Kapan Itsu Jepang Nihon ikimasu ka? Tanda tanya ya. Pergi pada tanggal 2 Maret. Sangatsu, Maret kan bulan 3. Sangatsu tanggal 2 Futsuka ni ikimasu. Kalau udah pakai Futsuka nggak pakai nichi ya. Sangatsu Futsuka ni ikimasu. Oke. Atau tanggal 1 Maret. Sangatsu shitachi ni ikimasu. Oke. Tanjoubi wa Tanjoubi, ulang tahun ya. Kalau dulu ujiannya itu disuruh nyebutin tanggal ulang tahun masing-masing sih. Gampang banget. Jadi udah kalian hafal tanggal ulang tahun itu. Contohnya, kapan ulang tahun Kimura? Kimura-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Ya. Kapan ulang tahun Kimura? Kimura-san no kepemilikan ya. Tanjoubi, ulang tahun, wa itsu desu ka? Pada tanggal 7 September. 7 bulan 9 September
September bulan 9 ya. 5月7日です。7日. Ulang tahun saya pada tanggal 1 April. Watashi no tanjoubi wa 4月1日です. Oke? Ini kelompok kata-kata ini ya, penanda waktu. Ini bisa kalian hafalkan untuk present future, mas, masen, des, jarimasen. Pakai ini, kyo, asta, sate, dan seterusnya. Kalau untuk past tense, itu yang ini kelompok waktunya. Oke. O, mas. O itu partikel objek, penanda objeknya. O. Contohnya saya minum jus. Watashi wa jusu o nomimasu. Ya. Jusu o, jus, objek, nomimasu, minum. Ya. Saya makan daging dan sayur-sayuran. Watashi wa niku to yasai o tabemasu. Niku, daging, to, dan, yasai, sayur-sayuran, o, partikel objek, tabemasu, makan. Anda makan apa? Anda tahu nani o tabemasu ka? Apa? Objek, tabemasu ka? Nah ini yang tak contohin tadi ya, tidak makan apapun. Nani mo tabemasen. Mo, pun. Oke. Ada pertanyaan? Nah. Nande. Oh, ini kapan pakai nan, kapan pakai nani ya? Sama-sama apa artinya ya? Kalau setelah nan ini de atau no, tulisannya nan ya. Sorewa nan desu ka, bukan nani desu ka. Ya. Sorewa nan no hong desu ka, bukan sorewa nani no hong desu ka. Nah, kalau o itu pakainya nani, bukan nan. Nani o kaimasu ka? Ya. Ini sebenarnya alasan pronunciation sih. Kalian udah belajar EPP ya? Oh, semester ini ya EPP ya. Jadi supaya pronunciation-nya sama, nan de, n sama d, itu kan tempat pronunciation-nya sama di apa itu alveolar ya, alveolar sound. Nan de. Tapi kalau ini jadi nani de, itu jadi beda itu loh, ada i-nya di sini. Padahal n sama d tempat pronunciation-nya udah sama. Nano apa maneh? Tempat pronunciation sama, suaranya sama. Nan, ya kan? Nano hong desu ka? Nah, kalau ini harus dikasih pembeda i dengan o, nani o ya. Kalau i-nya tak hapus, nan o itu nggak enak bacanya. Karena kan di bahasa Jepang n itu berdiri sendiri. Nan o kaimasu ka, kan aneh. Terus nanti jadi hampir mirip ini, nan no, nan o, ya kan? Jadi harus dibedakan, nani o kaimasu ka. Kalau berdiri sendiri ya nani, sama kayak di anime-anime, nani, ya kan? Kayak berdiri sendiri pakai nan, aneh, nan, ya kan? Nani apa? Nani o, nande. Oke, arti ya, nande, nanno, nani o. Itsumo tokidoki, ini bukan grammar sih sebenarnya, lebih ke vocab. Itsumo itu artinya selalu, kapanpun. Itsu kan kapan, mo pun. Itsumo kapanpun. Kalau kapanpun berarti selalu, ya kan? Tokidoki kadang-kadang, ya. Tokidoki. T ya ini, TD, tokidoki. Kadang-kadang, bukan gimana nih? Bukan doki-doki ya. Doki-doki itu deg-degan. Oke. Jadi jangan salah tulis ya. Toki, T-O-K-I, toki-doki, kadang-kadang,
Kalau doki-doki, deg-degan. Oke. Shimas itu artinya mengerjakan, melakukan ya. Kalau di bahasa Inggris sama kayak verb do, to do ya. Do. Shimas. Kalau di bahasa Korea sama kayak 합니다, 해요. Ya, 합니다, 해요, 하다 itu sama shimas. Nah, bahasa Jepang ini verbnya banyak yang pakai shimas ya. Banyak yang pakai shimas. Banyak yang pakai bukan berarti semua pakai shimas loh ya, tapi banyak yang pakai shimas. Jadi modelnya dia kayak objek shimas ya, modelnya kayak gitu. Contohnya mengerjakan PR, shukudai o shimasu, shukudai o shimasu. Shukudai PR, o objek, shimasu melakukan PR berarti mengerjakan PR. Oh, udah nggak ada. Contoh lagi, tenis o shimasu. Tenis, o objek ya, shimasu melakukan tenis berarti bermain tenis. Sakkar o shimasu, melakukan sepak bola, bermain sepak bola ya kan? Jadi kayak gitu. Model-modelnya kata kerja di bahasa Jepang, bahasa Korea itu banyak kayak gitu. Oke. Banyak bukan berarti semua. Karena tadi kan ada contohnya tabemasu itu makan. Bukan tabemono shimasu, melakukan makanan ya kan. Gitu. Paham ya? Kata benda, tempat, de, kata kerja mas ya. Ini arti lain dari partikel de ya. Kalau yang sebelumnya tadi dengan menggunakan ya. Kalau diisi kata tempat, de itu berarti di ya. Di. Kalau tadi by, sekarang di. Tempat melakukan ya. Contohnya, saya membeli surat kabar di stasiun. Watashi wa eki de shinbun o kaimasu ya. Sebenarnya kalian nggak perlu bingung ya kalau untuk mengartikan loh. D di sini artinya di apa dengan menggunakan. Ya kalian gunakan logika aja ya. Watashi wa eki de shinbun o kaimasu ya. Membeli koran. Kamu kalau beli koran di stasiun atau membeli koran dengan menggunakan stasiun. Ya kan? Pakai logika aja. Pasti salah satunya make sense, salah satunya nggak make sense. Nah, itu yang kalian pakai. Oke. Karena ketika kita berbicara bahasa, kita perlu menggunakan logika. Tuh, nanti kalian pelajari di semester 5 ya, semantics. Oke, paham ya di sini? Contoh lain ini. Saya bersama keluarga menonton TV di rumah. Watashi wa kazoku to, bersama keluarga ya. Uchi de, rumah, uchi di de terebi o mimasu. Di manakah membeli tas? Doko de kabang o kaimashita ka? Ya. Toko. Beli di Tunjungan Plaza. Tunjungan Plaza de kaimashita. Ada pertanyaan? Ada. Sore kara, setelah itu, kemudian, lalu ya. Sore kara itu untuk menghubungkan dua kalimat ya. Jadi kalimat satu titik sore kara, koma kalimat dua. Harus titik ya. Ini. Perhatikan tanda baca itu penting juga soalnya. Contoh ini. Konbang. Konbang shukudayo shimasu. Sore kara shiri o kikimasu ya. Malam ini ya konbang saya mengerjakan PR, kemudian atau setelah itu mendengarkan CD kaset ya. Oke, ini saya nek tahu wong ngrungokno CD ini sudah lama sekali ya. CD o kikimasu.
memang buku yang kita pakai itu buku lama sebenarnya, jadi contoh-contohnya masih contoh lama kadang. Mendengarkan kaset kayak gitu-gitu Mas Ian. Sekarang kan kita mendengarkan pakai Spotify ya. Jadi sore kara Spotify o kikimasu. Oke. Gampang ya sore kara, nggak ada pertanyaan. Satu titik sore kara koma, sama aja kayak bahasa Indonesia kan. Aku tidur titik, kemudian terbangun pada jam 5 misalnya. Oke, makanya aku selalu bilang sebenarnya kalau kalian bahasa Indonesianya bagus, bahasa lain itu mengikuti ya. Kalau kamu pintar bahasa Inggris, otomatis harusnya kamu juga pintar bahasa Indonesia. Secara cara menulis, tanda baca, titik koma, karena kurang lebih sama sebenarnya. Cuma ganti tulisan aja. Kata kerja masenka, kata kerja masyo. Nah, ini untuk ajakan ya. Yang pertama modelnya dibentuk negatif, yang kedua dibentuk positif ya, masyo. Ya. Masenka, ungkapan untuk mengajak dengan menanyakan pikiran lawan ya. Yang pertama ini modelnya pertanyaan. Contohnya kayak ini, maukah pergi ke Jepang bersama-sama? Ishoni nihon e ikimasenka? Bersama-sama ishoni ke Jepang, nihon pergi ikimasenka? Ya. Ikimasenka. Di bahasa Indonesia ya, kenapa kok ini negatif? Sebenarnya itu sama kayak bahasa Indonesia yang gini loh. Kamu mau nggak ya kan, positif negatif ya kan. Ikimasenka, mau nggak ke sana, mau nggak ke sini kayak gitu. Jadi ajakan yang memberikan option ya. Makanya dibilang kata masenka untuk ajakan itu lebih sopan daripada masyo ya. Karena masenka kan nanya, kamu mau nggak? Jadi kan kita yang punya pilihan, iya aku mau, atau aku nggak mau, atau aku nggak bisa ya kan. Tapi kalau masyo, kita nggak memberi pilihan, kita ngajak langsung ya kan. Ungkapan untuk secara positif mengajak lawan bicara, tapi lebih sopan masenka plus menanggapi ajakan secara positif. Ikimasho, ayo pergi, ayo ke sini, ayo ke sana. Kan ketika kamu bilang ayo, kamu tidak memberikan choice. You don't give any choice for the people you are talking to. Ya, kamu tidak memberikan pilihan. Ayo ke sini, nggak nanyain. Kamu nggak tahu sebenarnya dia tuh mau pergi sama kamu atau enggak ya kan. Makanya dibilang masenka itu lebih sopan daripada masyo. Paham ya maksudnya? Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah habis nih materinya. Tak minum dulu. Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, latihan soal nih. Atau ada yang mau dijelasin lagi, diulang, mungkin kecepatan, atau masih nggak nangkep poinnya, atau tidak menangkap polanya, atau ada pertanyaan di luar ini yang aku jelasin, atau mungkin ada yang belum aku jelasin, tapi kalian belum paham, tanya aja nggak apa-apa. Berapa orang? Oh, 20 orang ya. Niju. Gak ada pertanyaan.
Rengshu, sekarang latihan. Rengshu. Silakan diisi partikelnya. Kalau kosong disilang ya. Ada yang mau coba nomor 1? Mayasa. Ada partikel nggak? Atau nggak ada? Partikel itu ni, no, e, de, o, wa itu partikel. Kara, made itu partikel. Mayasa nggak ada, terus roku ya, rokuji, ni okimas. Ya, mayasa nggak ada, rokuji ni okimasu. Ya, karena ini nggak ada waktu spesifik ya, makanya nggak ada partikel. Kalau ini ada angka, jadi harus pakai partikel ni. Oke, thank you. Lanjutnya nomor 2. Ini nanti mungkin juga loh modelnya kayak gini ya. Kalian dikasih angka, misalnya kayak ini ya, 6G. Terus kalian disuruh nulis, itu 6 bacanya gimana? Roku kah? Atau go? Atau yon? Atau shichi? Atau nana? Kayak gitu ya. Jadi silakan dihafalkan angka-angka itu. Oke, nomor 2. Bijutsukan wa nanji? Nanji tenteng desu ka? Nanji tenteng desu ka? Silakan jawabannya. Gampang ini. Nanjinya diulang 2 kali, berarti kan dia pasangan. Nanji kara, nanji mate, Tamas. Nanji kara, nanji mate. Dari jam berapa sampai jam berapa, ya kan? Bijutsukan buka dari jam berapa sampai jam berapa. Gitu. Nanji kara, nanji mate desu ka? Oke. Nomor 3. Ima nanji? Ima nanji desu ka doang, Mas. Ima nanji desu ka? Karena nggak ada angka spesifik ya, jadi nggak pakai ni. Meskipun di situ ada ji-nya. Ima nanji desu ka? Terus mukyobi? Mokyobi kogo byoin wa yasumi desu. Mokyobi, Kamis. Kogo itu bisa diartikan PM atau sore atau malam. Sore sih biasanya kogo. Ini bahasa Indonesianya Kamis sore. Pada Kamis sore, rumah sakit tutup, libur. Apa berarti partikelnya?
Halo? Apa jawabannya? Mokyobi? Nggak pernah ngerjain ini kah di kelas? Karena ini sebenarnya dari dosen juga. Ini bukan Mas. Ni? No. Mokyobi no kongo. No itu kan digunakan untuk menjelaskan ya. Apa namanya? Kayak nambahin adjektif gitu loh. Kamis sore. Ya, Kamis sore. Jadi untuk menghubungkan mokyobi dengan adjektifnya kongo itu pakai no. Kamis sore. Mokyobi no kongo. Oke, sore ya. Nomor 5. Paham ya maksudnya? No. Dulu udah tak ajarin ya. Buat UTS itu no. No itu partikel untuk menjelaskan. 5. Daigaku wa nanji owarimasu ka? Daigaku wa nanji ni owarimasu ka? Ya. Penjelasanku berarti tadi salah ya. Kalau yang nomor 3 itu nggak ada ni, karena dia langsung pertanyaan. Habis nanji langsung desu ka. Nah, kalau di nomor 5 ini habis nanji itu ada verbnya, ada kata kerjanya, maka harus pakai ni. Daigaku wa nanji ni owarimasu ka? Oke, owarimasu selesai, berakhir. Jadi kuliah atau universitas, kuliah ya sebenarnya ini. Kuliah selesai jam berapa? Nomor 6. Ginko no yasumi wa doyoubi, nichiyoubi desu. Tok Mas. Doyoubi to nichiyoubi desu. Ya, karena sama ya. Bank libur atau tutup pada hari Sabtu dan nichiyoubi Minggu. Oke, berikutnya. Ini juga bukan partikel ya ini. Diisi kata yang tepat. Ano hito wa dare desu ka? Mira-san desu. Mengisi pertanyaan ya, biar pertanyaannya ini sesuai dengan jawabannya di bawah ini. Kalau nomor 1 ini jawabannya adalah goji desu, jam 5, berarti pertanyaannya ima Nanji desu ka? ima nanji desu ka? Ya, betul. Nomor 2, Sato-san no uchi no denwa bango wa teng-teng desu ka? Nomor telepon rumah Sato-san. Nomor telepon rumah Sato-san, nambang. Nan ya. Biasanya kebanyakan pertanyaan dalam bahasa Jepang tuh pakai nan, terus belakangnya apa yang ditanyakan. Kayak ini ya, nanji. Yang ditanyakan kan jam. Jadi nan apa jam, what time. Kalau ini yang ditanyakan nomor, ban itu nomor. Jadi what number, namban. Oke. Jadi Sato-san no uchi no denwa bango wa nanban desu ka? 333 の
4367 desu. No di sini tuh sama kayak strip. Sama kayak kalau di Indonesia kan 0351 strip kayak gitu. Oke, nomor 3. Kyou wa Nanyobi desu ka? Nanyobi desu ka? Kayobi desu. Kayobi itu hari apa? Kayobi. Ka. Selasa. Selasa ya. Ka api. Teresa-chan wa teng desu ka? Umur 9. Kyusai. Nansai desu ka? Nansai ya. Ya kan? Polanya sama semua sih. Nan depannya. Belakangnya doang yang diganti. Diganti apa yang ditanyakan. Nanchi, nanpan, nanyobi, nansai. Gitu. Terus nomor 5, kino made hatarakimashita ka? Jawabannya kuji, ya kan? Kuji made hatarakimashita. Berarti kan yang ditanyakan ji-nya. Kok muncul? Nanji. Kino nanji, ya kan? Karena jawabannya ji. Nan pa ji. Ya. Jadi dilihat polanya, teman-teman. Pasti ada polanya. Biar kita lebih mudah menghafalnya, ya. Semua nan plus apa yang ditanyakan. Nanji, tanya jamji. Nambang, ban, nomor, tanya nomor. Nan yobi, yobi, hari, tanya hari. Nan sai, umur, tanya umur. Nanji lagi. Oke. Berikutnya. Nah, ini dipilih mana yang benar. Mainichi 9 時から 5時まで hatarakimasu. Kenapa hatarakimasu? Karena mainichi, setiap hari. Berarti kan pakai present or future. Itu. Nomor 1, kino 10 時に nemashita. Kino, kemarin ya. Jadi past tense. Nomor 2, mainichi hiru 12時から8時まで Yasumimasu. Yasumimasu. Salah. Yasumimasu. Karena mainichi ya. Ototoi no ban 9時から11時まで Ototoi 2 hari yang lalu. Benkyou shimashita. Benkyou shimashita. Nomor 4, Mayasa nanji ni Okimasu ka? Okimasu. ka? Mayasa, mai, setiap asa pagi, setiap pagi. Nomor 5, asatte wa nichiyoubi desu. Hatarakimasen. Hatarakimasen. Ya, asatte. 2 hari yang akan datang, besok lusa. Ya. Oke, lanjut. Konban benkyou shimasu ka? Hai, benkyou shimasu. Menjawab pertanyaan ya ini. Ototoi yasumimashita ka? Hai. Yasumimashita. Yasumimashita. Ya. Positif ya kan. Ototoi, 2 hari yang lalu.
Nomor 2, Nichiyoubi hatarakimasu ka? Iie. Hatarakimasen. Hatarakimasen. Ya, future. Ya. Kino benkyou shimashita ka? Iie. Iie benkyou shimasen deshita. Iie benkyou shimasen deshita. Ya. Karena past tense ya. Benkyou shimasen deshita. Nomor 4, Daigaku wa 3 時に終わりますか? Hai. Hai. Owarimasu. Hai, 3 時に終わります. Ya. Dia kan nanya, kuliahnya selesai jam 3. Iya, selesai jam 3. Kan nggak mungkin kamu jawabnya iya selesai. Ya kan? Jadi harus dijelasin, iya selesai jam 3. Ya kan? Begitu. Ada pertanyaan? Udah habis nih. Ganti yang ini kalau nggak ada pertanyaan. Terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Nomor 1, gampang ya ini. Sekarang pukul berapa? Ima nanji desu ka? Sekarang ima nanji desu ka? Sekarang pukul 5.30. Ima 5時半です。 5時半です. Atau bisa juga 5時30分 ya, desu. Jepun ya ini. Desu. Kapan ulang tahun Nyonya Kimura? Kimura-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Isu desu ka? Ini O panjang ya, pakai garis atas karena terlalu ribet bikinnya, tak jadiin tanjoubi, obi. Itu artinya panjang juga. Ulang tahun Nyonya Kimura pada tanggal 20 Mei. Langsung aja, tanggal 20 Mei. Mei itu bulan ke 5. Oke, jawabannya. Kimura-san no tanjoubi wa 5月 5 20日です。 desu. Ya. Jadi format penanggalan bahasa Jepang Korea itu gitu ya. Tahun, bulan, hari ya, dibalik. Jadi bulannya dulu di sini ya. Mei itu Kongatsu, terus tanggal 20 ya, Hatsuka desu. Dibalik. Kapan ulang tahunmu? Anata no tanjoubi wa itsu desu ka? Atau bisa langsung tanjoubi wa itsu desu ka? Karena orang Jepang, Korea itu jarang pakai anata, kamu itu jarang. Biasanya dihilangin. Ulang tahunku pada tanggal, ya ini PR buat kalian ya, silakan tulis tanggal ulang tahun kalian masing-masing.
kampus libur pada hari Sabtu dan Minggu. Ini gimana terjemahannya? Daigaku no yasumi wa toyobi to ichiyobi desu. Atau bisa juga Daigaku wa toyobi to nichiyobi ni yasumimasu. Nah, kalau di sini yasumimasnya jadi kata kerja. Tapi biasanya pakai ini sih, udah umum. Daigaku no yasumi wa toyobi to nichiyobi desu. Bank dibuka dari pukul 9 sampai pukul 3. Ginko wa pukul 9 9時から3時までです。Saya setiap malam belajar dari pukul 7 sampai pukul 10. Ini apa? Bahasa Jepang ya. Setiap malam, Maiban dari pukul 7 sampai pukul 10. 7 7時から10時まで勉強します。Nih nomor 10 nih panjang. Saya pergi ke Tokyo bersama dengan kurang ini, bersama keluarga dengan menggunakan bus pada hari Minggu. Lalu saya makan bersama di restoran di sana. Oke, pelan-pelan dulu kalau bingung. Mulai dari kalimat 1 dulu. Saya pergi ke Tokyo bersama keluarga dengan makan bus pada hari Minggu. Watashi wa, ya kan? Terus Kazoku to basude Tokyo e Kalau kamu bingung, habis subjek langsung kamu lihat belakang aja ya.
Jadi kalau dari belakang gini jadinya. Watashi wa, ya, pada hari Minggu. Nichiyobi ni, dengan menggunakan bus. Basu de, bersama keluarga. Kazoku to, ke Tokyo. Tokyo e, pergi. Ikimasu. Ikimasu. Ya, jadi habis subjek langsung lihat belakang aja. Pada hari Minggu. Hari Minggu, Nichiyobi, pada ni. Dengan menggunakan bus. Ya, jadi dikelompok-kelompokkan. Tak warnai. Mas mau tanya, Apa? kalau kayak gitu tuh harus gitu ya susunannya, harus dari belakang. Kalau misalnya di tengah-tengahnya itu dipindah-pindah, misalnya Tokyo e, Basu de, gitu boleh nggak? Gak apa-apa. Terus Kazokunya terakhir boleh nggak? Nggak apa-apa. Pokoknya itu tadi yang aku bilang ya. Makanya makanya kamu partikelnya itu harus benar. Kalau partikelnya udah benar, kamu bolak-balik nggak masalah. Sama kayak bahasa Indonesianya kan, kamu bolak-balik. Saya pergi bersama keluarga dengan menggunakan bus ke Tokyo pada hari Minggu. Sama aja kan artinya. Nggak masalah, nggak mengubah arti. Yang penting partikelnya benar. Ini cuma mempermudah aja sih, soalnya biasanya aduh kalimatnya kok akeh banget, bingung kayak gitu kan. Tapi kalau kamu bisa ubah-ubah ya nggak apa-apa, sama aja. Ini cuma mempermudah aja. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Tak tandai dulu ya biar nggak bingung. Tuh. Cium ini ya. Basude. Kazoku Tokyo. Ini mempengaruhi cara baca juga loh ya. Jadi watashi wa, kalian itu pause-nya, berhentinya itu setiap partikel. Watashi wa nichiyobi ni basute kazoku to Tokyo e ikimasu. Ya. Jadi kayak ada pause atau penekanan di setiap partikel. Terutama kalau kamu capek ngomong sih. Kayak ini kan misalnya kepanjangan nih. Jadi kamu mau motong watashi wa nichiyobi ni basute kazoku to Tokyo e ikimasu. Kayak gitu. Jadi motongnya pas partikel. Jangan watashi wa nichiyobi ni basude, kan aneh itu motongnya. Sama kayak gini jadinya. Saya pergi pada hari Minggu dengan keluarga naik, kayak gitu kan nggak enak. Ya. Oke. Paham ya ini? Jadi kalau kalian bingung, biar gampang. Soalnya orang kan macam-macam ya. Ada yang lihat gini langsung bisa translate. Ada yang harus berumus, harus urut, harus sesuai ya. Jadi aku mencoba untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Kalau kalian mau bolak-balik, lebih nyaman bolak-balik, silakan, nggak apa-apa. Kalau kalian bingung dan harus struktural, harus sesuai dengan rumus, ya modelnya kayak gini. Oke, ini kalimat pertama ya. Kita belum selesai kawan. Lalu saya makan bersama di restoran. Apa nih bahasa Jepangnya? Lalu dulu. Lalu setelah itu sore kara. Kara itu artinya setelah, sore kan itu. Jadi sore kara, setelah itu, lalu, kemudian ya kan. Sore kara, watashi wa sebenarnya bukan saya ini, kalau ada bersama ini kami harusnya.
Tapi nggak penting sih, dihapus juga nggak apa-apa, langsung makan bersama di restoran. Di restoran, apa ini partikelnya? Ishoni tabemasu. Partikelnya apa itu? Di restoran. Restoran D. D, ya. Bentar ya. Oh, S-nya satu bukan ishoni. Restoran de ishoni tabemasu. Bersama-sama itu ishoni ya. Sekarang restoran de ishoni tabemasu. Terus apa lagi? Nih. Di situ kami makan dengan menggunakan sumpit. Tuh. Kenapa ini? Kok tidak bisa? Nah. Di situ kami makan dengan menggunakan sumpit. Di situ masih ingat? Sini, situ, sana. Pelajaran sebelum UTS ya. Sokode watashi tachi wa sokode watashi tachi wa makan daging dengan menggunakan sumpit. Sumpit hashi dengan menggunakan de, daging niku, terus niku o tabemasu. Partikel objek ya, makan daging adalah objek. Oke. Gak ada pertanyaan ya ini. Jadi watashi wa nichiyoubi ni basu de kazoku to Tokyo ikimasu. Sorekara restoran de issho ni tabemasu. Soko de watashi tachi wa hashi de niku o tabemasu. Itadakimasu. Soal berikutnya, buatlah beberapa pertanyaan dari kalimat nomor 10 di atas. Gampang ya, tinggal mengganti salah satu kata di sini menggunakan kata tanya. Misalnya, watashi wa nichiyoubi ni basu de kazoku to Tokyo e ikimasu. Ya. Kalau di situ watashi, berarti pertanyaannya jadi anata ya. Anata wa nanyobi ni Tokyo e ikimasu ka, misalnya. Gampang aja gitu doang ya kan. Nichiyoubi diganti nanjobi, ganti kalimat tanya, kata tanyanya. Nande ikimasu ka, ya. Naik apa ya kan? Dengan apa? Dari to ikimasu ka, doko e ikimasu ka. Ini tak singkat aja ya. Kalau dilengkapin ya, anata wa nichiyoubi ni basu de kazoku to doko e ikimasu ka. Nah, kayak gitu. Cuma mau kasih tahu aja mana-mana yang diganti. Ini kan caranya kazoku to basu de, ya kan? Nichiyoubi ni Tokyo e, apalagi? Dah. Lalu kami makan
bersama di restoran. Makan di mana? Dokode ishoni tabe masu ka? Ya. Restoran de. Apalagi? Di situ kami makan daging. Nani o tabemasu ka? Niku o tabemasu, ya kan? Apalagi? Nande tabemasu ka? Makan pakai apa? Hashide, ya kan? Ini dilengkapin ya. Tak singkat-singkat. Hashide tabemasu. Tokyo e ikimasu. Kazoku to ikimasu, dan seterusnya. Mana tadi? Sokode watashi tachi wa. Oh, sudah. Mungkin kalian bisa bikin pertanyaan apa lagi, silakan ya. Cara jawabnya seperti ini. Terakhir, susun kata-kata acak di bawah ini menjadi sebuah kalimat yang benar. Subjek dulu ya pasti. Dicari apakah ada subjeknya. Kalau di sini ada wa, berarti ada subjek. Ya. Jadi yang sangat memungkinkan menjadi subjek adalah watashi, wa, ya kan. Terus kalian bisa lihat partikel-partikelnya sebenarnya. Habis ini dilihat verbnya ikimasu. Kalau verbnya ikimasu berarti pergi ke mana? Tempat yang memungkinkan adalah restoran. Jadi restoran hitori de aruite itsumo ikimasu. Masih aneh ini sebenarnya. Jadi paling enggak kalian udah kelompokkan sesuai dengan partikelnya. Habis ini tinggal disusun ulang ya. Jadi watashi wa itsumo ya. Keterangan waktu tuh biasanya muncul duluan setelah subjek ya. Watashi wa itsumo tori de restoran aruite ikimasu. Atau hitori de aruite restoran ikimasu juga boleh. Pokoknya seperti yang aku bilang tadi, partikelnya harus benar. Ya. Kalau penanda waktu itu taruh depan sini setelah subjek, paling pas. Makanya tadi kan contoh-contohnya maiban, mainichi itu selalu ditaruh di depan. Oke, ada pertanyaan? Sudah habis ini. Sudah habis pertanyaannya, sudah habis materinya. Apakah ada yang masih dibingungkan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya akhiri tutornya sampai di sini. Terima kasih sudah datang. Tutor bahasa Jepang 1. Semoga UAS-nya lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambatte kudasai. Makasih, Mas. Sama-sama. Makasih, Mas. Sama-sama.